warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis nomor 41. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis yang nomor 42, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu akan menghabiskan kebaikan seseorang, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebelum kita kaji kandungan yang ada dalam hadis ini, pertama kita ingin menyampaikan status hadis ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahan hadis ini. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Adapun sebagian yang lainnya seperti Al-Arnaud, beliau menilai hadis ini hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Jadi hadis itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 3: sahih, hasan, dhaif. Apa? Sahih, hasan, dhaif. Hasan itu adalah pertengahan antara nomor sahih dengan dhaif. Kemudian hasan sendiri itu nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi itu aslinya hasan. Kalau hasan li ghairihi aslinya dhaif, cuman naik level jadi hasan karena adanya jalur-jalur lain yang saling menguatkan.
Ya kalau boleh saya kasih perumpamaan, orang yang lemah fisiknya, kalau disuruh ngangkat meja atau apa namanya ini, mimbar sendirian nggak kuat. Tapi kalau ada 3-4 yang sama-sama lemah fisiknya tapi mau apa? Gotongan, itu ya jadi terangkat. Kira-kira demikianlah perumpamaannya dalam kehidupan keseharian kita. Gampangnya kayak gitu. Jadi ini hadis statusnya masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Baik, kita masuk ke isi dari hadis ini. Nabi kita SAW mengawali sabdanya dengan perkataan iyyakum. Iyyakum itu dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat yang beraroma ancaman. Sebuah kalimat yang bermakna larangan. Bisa diterjemahkan awas, bisa diterjemahkan jangan, bisa diterjemahkan jauhilah. Tadi saya pakai terjemahan apa? Jauhi. Iyyakum itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang beraroma larangan. Berarti kata jangan boleh nggak digunakan? Boleh nggak? Awas boleh nggak digunakan? Boleh. Kenapa boleh? Karena Rasul SAW pakai. Kalau nggak boleh, kenapa Rasul SAW pakai? Saya perlu sampaikan ini kenapa? Karena ada sebagian pegiat pendidikan anak belakangan ini mewanti-wanti nggak boleh mengatakan apa? Jangan kepada anak. Begitu ada orang tua, ayah atau ibu ngomong kepada anak, jangan nak, nggak boleh, jangan. Katanya jangan itu membunuh apa? Kreativitas anak. Jangan itu mengganggu kecerdasan, perkembangan kecerdasan otak anak dan seterusnya. Kalau seandainya yang mereka maksud kita sama sekali nggak boleh menggunakan kata jangan, yaitu asumsi yang keliru. Bagaimana mungkin kita menghilangkan kata jangan, sedangkan di Al-Quran, di hadis Nabi SAW itu banyak kita temukan apa? Jangan. Ini jangan bahasa Indonesia ya. Ini jangan bahasa Jawa. Bukan sayur. Kalau yang dimaksud nggak boleh sama sekali menggunakan kata jangan, itu anggapan yang keliru, nggak boleh, nggak benar. Bahkan manusia yang bijak, sang bijak bestari, siapa? Luqmanul Hakim. Itu saja ketika menasehati anaknya pakai kata jangan, padahal beliau manusia yang bijak, orang yang mendapat julukan Al-Hakim, sang bijak, orang yang bijaksana. Itu saja pakai kata jangan. Silakan aja dibuka dalam surat Luqman ayat 13. Di situ Allah bercerita wa idh qala Luqmanu libnihi. Subhanallah. Pas banget ayatnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatkah engkau ketika Luqman berkata kepada anaknya? Subhanallah. Pas banget kan pendidikan anak ini. Luqman lagi mendidik siapa? Anak.
Apa kata Luqman? Ya bunayya. Masih ingat apa kemarin? Wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Ya bunayya la tusyrik billah. Apa artinya la? Jangan. Luqman saja orang yang bijaksana menggunakan kata apa? Jangan. Jangan berbuat syirik. Dan Allah Azza wa Jalla merekam perkataan Luqman ini di dalam Al-Quran dalam rangka supaya kita ikuti, kita teladani. Makanya dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Berarti kalau maksudnya nggak boleh sama sekali menggunakan kata jangan, itu keliru. Tapi kalau maksudnya adalah hendaknya kita proporsional. Apa? Proporsional dalam menggunakan kata jangan, ya kita setuju. Jadi kalau maksudnya apa? Proporsional aja saben-saben apa? Jangan. Saben dina ngomongnya apa? Jangan baik. Ya, itu kita nggak setuju. Kalau terlalu banyak menggunakan kata jangan, kita juga nggak setuju. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran pun nggak melulu isinya jangan. Coba nasihatnya Luqman tadi, memang awalnya kan jangan, tapi nanti ternyata di ayat-ayat berikutnya, contohnya ayat 17. Tadi ayat berapa? 13. Contohnya ayat 17. Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya le aqimis salata. Apa? Dirikanlah salat. Gak ada kata jangan toh? Gak ada. Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan bernahi mungkarlah. Kemudian Luqman lanjutkan, wasbir, bersabarlah. Kan nggak ada kata jangan. Berarti kan di sini proporsional antara perintah dengan apa? Larangan. Antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Baik, ini sedikit catatan di muqaddimah sabda Nabi SAW, iyyakum jauhilah atau jangan berbuat hasad. Baik, kita lanjut. Apa itu hasad? Di sini Nabi SAW melarang kita untuk berhasad. Perhatikan baik-baik definisinya hasad. Silakan ditulis. Hasad adalah berharap lenyapnya suatu kenikmatan. Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain. Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan. Kita ulangi, apa hasad? Berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan. Coba jenengan perhatikan, apa sih bedanya antara berharap lenyapnya dengan berharap tidak dapat? Bedanya apa? Apa bedanya? Apa yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Yang pertama kan berharap lenyapnya kenikmatan. Yang kedua berharap tidak mendapat kenikmatan. Apa bedanya?
Bagus. Yang pertama, orang lain itu sudah dapat. Kalau yang kedua, belum. Kita nggak pengen orang ini dapat. Saya ulangi, yang pertama apa? Orang lain sudah dapat kenikmatan itu. Terus kita pengen kenikmatan itu lenyap dari dia, dicabut, hilang. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Orang lain belum punya. Orang lain ini berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Lalu kita berangan-angan orang ini mudah-mudahan nggak dapat. Inilah namanya hasad. Suatu kenikmatan. Kenikmatan itu kan ada dua jenis. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Yang dimaksud dalam hasad ini yang kenikmatan yang mana? Duniawi atau ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Baik kenikmatan yang sifatnya duniawi maupun kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Nanti akan saya kasih contoh masing-masing dari dua jenis kenikmatan ini. Ketika orang lain punya kenikmatan yang sifatnya duniawi, kemudian kita pengen kenikmatan itu lenyap dari dia, dicabut dari dia, berarti itu hasad. Termasuk ketika kita pengen supaya orang ini tidak mendapatkan kenikmatan yang sifatnya ukhrawi, itu juga hasad. Contohnya apa? Kenikmatan yang sifatnya duniawi, contohnya jabatan. Kenapa? Jabatan. Kekayaan. Kenapa? Kekayaan. Anak, keturunan, istri, suami, pasangan, ya. Terus kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik itu mencakup nopo? Kecantikan, terus nopo? Kegantengan, terus postur yang atletis, yang ideal. Ini semuanya masuk dalam kategori nopo? Kenikmatan duniawi. Kecerdasan nopo? Otak. Ini juga masuk dalam kenikmatan duniawi. Kalau seandainya teman kita sekantor, dia dapat promosi jabatan, padahal dia masuk ke kantor itu belakangan, sedangkan kita duluan. Kok dia yang dapat promosi duluan? Kemudian di dalam hati kita ada keinginan mudah-mudahan dia segera dicopot, itulah hasad. Bahkan ada sebagian ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, sekedar kita nggak suka teman kita dapat kenikmatan, itu sudah masuk kategori hasad. Sekedar apa? Kita nggak suka. Kalau tadi kan sampai berangan-angan, nopo? Hilang. Enggak, kita nggak berangan-angan hilang. Kita cuma nggak suka saja. Di dalam hati kita nggak suka, nggak rela. Orang ini dapat kenikmatan tersebut, berarti itu hasad. Ini yang sifatnya duniawi, jabatan. Contoh yang lain, yang sifatnya duniawi, pasangan. Kenapa? Pasangan. Kok teman kita dapat istri yang lebih cantik dari istri kita, terus kita jengkel. Bahkan sampai berusaha bagaimana supaya pisah. Itu adalah hasad. Jabatan, pasangan, apa tadi? Kekayaan. Teman kita beli motor baru, kemudian kita memandang dengan sinis, di paling Reddit, padahal kita juga nggak tahu dia kredit apa enggak gitu kan.
Siapa tahu dia dapat hadiah dari siapa? Mertua, mungkin saja kan. Ya. Udah suudzon aja. Ketika kita tidak suka atau bahkan sampai kita berangan-angan, mudah-mudahan orang ini motornya kecelakaan, ya. Atau mudah-mudahan motornya hilang, atau ketika motornya hilang kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, alhamdulillah motor hilang. Itu termasuk kategori hasad. Baik, ini contoh-contoh yang sifatnya apa? Dunia. Kita pindah kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Apa itu contohnya? Ketekunan dalam beribadah. Apa? Ketekunan dalam beribadah. Ada sebagian orang iri, hasad, ketika melihat temannya, masya Allah nggak pernah ketinggalan shop pertama, dan dia pengen temannya ini telat. Dia pengen temannya telat, jangan di shop pertama. Itu hasad. Ketekunan beribadah. Contoh yang lain, hijrah. Sekarang kan sedang apa? Sedang ngetren istilah hijrah. Kita punya teman, dulunya bareng-bareng sama kita, nggak bener lah, orang genah uripe gitu, sering berbuat maksiat bareng. Tahu-tahu teman kita ini hijrah, nggak terlalu akrab lagi dengan kita. Biasanya bareng-bareng hangout ke tempat-tempat yang memang nggak bener, ya, ke diskotik, ke tempat-tempat yang lain. Kok sekarang hangoutnya ke Jensut misalnya, Aji. Kemudian kemudian ada perasaan apa? Iri, hasad, bahkan berangan-angan mudah-mudahan dia ini nggak istiqomah. Begitu orang itu futur, ya, lemah iman, kemudian gabung lagi, senangnya luar biasa. Itu termasuk hasad. Contoh yang lain sifatnya ukhrawi adalah, misal ya, seorang ustadz jamaahnya banyak. Kenapa? Jamaahnya banyak, yang hadir pengajian banyak. Sedangkan yang lainnya yang hadir apa? Sedikit. Syaitan bisa memunculkan di dalam hati ustadz yang jamaahnya sedikit, bisa memunculkan di dalam hatinya perasaan apa? Hasad. Bahkan bisa sampai level melakukan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mengurangi jamaah pengajian ustadz yang awalnya banyak, dengan melancarkan fitnah lah, dengan menuduh yang enggak lah. Awas, hati-hati, jangan ke sana, itu ustadznya gini, fitnah. Walaupun seakan-akan dia melakukan itu dalam kemasan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah tahu persis isi hatinya. Apakah betul-betul tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, atau karena dorongan apa? Hasad. Loh, ustadz apa mungkin hasad? Mungkin tidak? Mungkin. Ustadz juga manusia. Jangankan ustadz, di antara ulama saja ada hal tersebut. Ada Imam Bukhari ada yang menghasadi beliau, ulama sezaman dengan beliau. Ada yang seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Ada ulama yang hasad dengan beliau. Jadi tetap yang namanya manusia, yang namanya ulama juga manusia. Baik. Coba diulangi, apa itu hasad? Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang dimaksud di sini mencakup nopo? Kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhra. Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk apa? Dosa besar. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar, itu biasa aja. Na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, nggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan dengan amal soleh seperti sholat, wudhu, ya, sodako, baca Quran. Itu bisa gugur dengan amal-amal soleh. Itu kalau dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, kata para ulama, nggak bisa gugur kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Apa? Hasad itu dosa yang pertama kali terjadi di mana? Di langit, dan yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Adam dulu atau iblis dulu? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api, kira-kira. Kastanya lebih tinggi. Karena dorongan hasad. Itu dosa yang pertama kali temui di langit. Yang kedua di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil.
sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Bingung apa? Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung. Karena dia nggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Nah, sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad. Baik. Hasad. Ya, silakan ada dulu.
alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ketika kita dengerin definisi hasad tadi, kira-kira kita ini masih punya penyakit itu atau tidak? Hah? Masih. Kalau saya dengar kata masih ini tadi yang ngomong kelihatannya banyak. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa ada perasaan tidak suka ketika orang lain unggul dari kita? Setan? Sebelum setan? Karena itu tabiat dasar manusia. Gawan bayi. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, manusia itu memang punya tabiat asli, karakter dasar hasad. Manusia itu punya sifat tidak suka orang lain unggul dari dia. Itu sudah bawaan. Berarti itu karakter apa? Bawaan. Berarti ada apa-apa? Ya apa-apa. Sekarang ya, coba jangan perhatikan ayat innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya karakter suka berbuat zalim dan jahul. Jahul itu ya manusia itu bodoh. Itu karakter bawaannya apa? Manusia. Apa kemudian ada orang mengatakan nyuntek bodoh baik? Karena itu sudah gawan apa? Bayi. Apa ada seperti itu? Kan tidak logis. Maka kata para ulama, ada 3 jenis tipe manusia. Berapa jenis? 3 tipe jenis manusia dalam menyikapi karakter bawaan tersebut. Dalam hal ini karakter bawaan yang sedang kita bahas adalah apa? Hasad. Ada 3 tipe manusia dalam menyikapi sifat hasad tadi yang ada dalam hatinya, dalam dirinya. 1, dia melanjutkan perasaan itu dengan tindakan nyata. Dia melanjutkan perasaan itu dengan tindakan apa? Nyata. Itu kan perasaan aslinya di mana? Di hati. Kemudian setelah muncul perasaan itu, dia pupuk, kemudian dia lanjutkan, dia eksekusi. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, dia pendem. Dia apa? Pendem di dalam hati. Tidak sampai dia lanjutkan dalam bentuk tindakan nyata. Ini yang keberapa? 2. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga manusia ini, dia berusaha untuk menghilangkan perasaan. Dia berusaha untuk menghilangkan perasaan itu. Baik, kita ulangi dari yang pertama. Apa tadi yang pertama tipenya? Dia melanjutkan perasaan tidak suka itu dalam bentuk tindakan nyata. Apa maksudnya? Ketika dia tidak suka orang lain dapat kenikmatan. Contoh misalnya tadi bersaing untuk merebut bunga desa. Bersaing untuk merebut bunga desa. Ternyata kalah.
Yang kalah ini nggak terima bunga desa tersebut diambil sama si A. Perasaan tidak suka itu dia lanjutkan dengan tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? Pergi ke dukun. Tindakan nyatanya apa? Menyebarkan fitnah. Tindakan nyatanya apa? Macam-macam dia lakukan. Pokoknya intinya dia pengen supaya si A ini pisah dari istri. Kemudian tipe yang pertama ini terbagi lagi menjadi dua, A dan B. Tipe 1A, tipe 1B. Tipe 1A, dia pengen supaya pisah, kemudian bunga desa itu dia miliki. Ini 1A. 1B gak ada keinginan itu, pokoknya pisah. Saya gak peduli saya nikah dengan bunga desa itu atau gak nikah, pokoknya saya gak peduli. Lebih jahat mana? 1A atau 1B? Iya, dua-duanya jahat. Lebih jahat mana? 1A atau 1B? 1B lah. 1B lebih jahat. Karena dia nggak menikmati apa-apa. Kalau 1A bukan mending. Satu A ini masih ada logisnya gitu loh. Pisah saya ngambil gitu. Dia menikmati sesuatu. Kalau 1B itu nggak dapat apa-apa. Pokoknya pisah. Kenapa? Pokoknya. Ini jelek banget nih 1B. Ya. Ini tipe yang pertama. Kita pindah. Tipe yang kedua. Apa tadi? Dipendem. Dipendem maksudnya dia pendem aja, nggak sampai dia melakukan sesuatu. Ya paling-paling kalau ketemu sama temannya itu dia nggak suka gitu, dia benci, panas. Tangganya itu kulkas panas, tangganya itu AC panas. Tangganya itu ku motor anyar ora bisa mangan. Tangganya itu ku mobil ora bisa turu. Tangganya bojo maning ora bisa ambekan. Dia nggak sampai melakukan sesuatu yang sifatnya tindakan nyata kayak tadi pergi ke dukun, fitnah, nggak nyampe itu. Cuma dia apa? Dia pendem. Biasanya wong kayak cepet mati deh. Dean. Mungkin karena dia menyimpan apa? Perasaan dendam, iri, dengki, hasad. Hidupnya nggak nyaman dia. Yang ketiga, apa itu? Yang berusaha untuk menghilangkan. Berusaha menghilangkan perasaan itu dari hati. Caranya bagaimana? Kata Al-Ghazali rahimahullah, dengan ilmu dan amal. Dengan apa? Ilmu dan amal. Penjabarannya gimana Ustaz? Ini materi kajian pekan depan insyaallah. Ya. Ilmunya seperti apa? Amalnya seperti apa, ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat.